Iya, inilah dia. Dia dulu adalah seorang anak yang rajin, anak yang aktif. Namun seiring berjalannya waktu, kepribadian Irfan berubah. Ia suka menyendiri, ia suka temperamental dan emosi yang tidak stabil. Ini diakibatkan karena ia ingin menjadi anak yang bersikap hedonisme. Maka dari itu kami mengambil judul hedonisme melumpuhkan karakter remaja. Udah pusing. Udah uang nggak ada, udah minjem sana sini, utang numpuk. Besok diajak lagi pula nonton sama orang itu. Ya gimana lainnya? Tapi kalau aku nggak ikut, malu lah. Apa aku ngutang lagi? Aduh, gimana ini hidupku? Ngikutin temen, tapi aku sendiri nggak punya uang. A few moments later. Hei, Pan! Mana nih? Mana? Apa? Lagi ngapain ini? Lagi mikirin apa kok? Gak ada. Apa mikirin tugas? Oh, yaudah. Gini, cuman mau ngomong gimana? Jadi nggak kita hari minggu depan kita menonton lagi? Oh, jadilah gas nonton. Iya. Selalu kau nonton, di koper yang beli ya, aman itu. Wih, mantap. Kayak uang ini udah selesai. Oke, ini yang aman aku kan? suka itu. The next day. Woi, Pan. Pan. Kita mau mana? Gimana ya Bang? Besok boleh Bang? Kan besok aja. Ditentui lah ini kan. Oke, aku janji lah Bang. Dua hari lagi aku bayar Bang. Oke, tunggu ya. Oke Bang. Ya. Ditagih utang lagi, belum punya uang, udah janji besok lagi, mana lagi? Aduh, pusingnya, jadi gak semangat kuliah juga gini jadinya. Mana lagi udah cari duit? Apa aku coba pinjam Bang Wira dulu, biar utang saya aman. Oh, coba lagi pinjam Bang Wira. Mana ya? Bisa. Aduh, Pan, aku nggak ada juga nih uang aku, Pan. Ini baru bayar pinjaman aku ini satu modal. Mana ya? Betul kali uang besok lagi pula lagi aku. Nggak ada, Pan. Nggak pegang juga. Terima kasih ya. Pan. Mending aku kayak gini, gak usah kuliah dulu lah aku. Malu aku nggak punya uang. Pinjam nanti aku ditagih pula utang sama si sama tadi. Udahlah, aku gak usah masuk kuliah dulu lah. Nanti bilang aja sama orang tua aku. Aduh, tapi orang tua aku gimana lah ini? Ini mau gimana lagi? Masuk kuliah, malu. Nah, jadi ngomong-ngomong, udah lama juga ya nggak nampak Irfan. Tidak tahu nggak di mana Irfan sekarang? Nggak tahu, nggak tahu ya. Udah lama juga. Iya, memang akhir-akhir sini aku lihat dia dari kampus itu kayak kepribadiannya itu udah lain, perilakunya juga udah beda. Yang awalnya kan kita tahu sendiri Irfan itu gimana orangnya, periang, gembira. Cuman akhir-akhir ini aku udah jarang lihat dia juga sih. Lagian terakhir aku lihat dia tuh kayak pemarah gitu, dan juga kayak lagi ngalamin kesulitan lah ataupun depresi. Nah, di sini kami akan membahas tentang hedonisme yang melumpuhkan karakter remaja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hedonisme, apa ciri-cirinya, dan juga cara penanggulan dari hedonisme tersebut. Yang pertama, hedonisme ini adalah sebuah gaya hidup yang dimana dia memiliki yang mementingkan kesenangan dirinya, yaitu yang bersifat berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan atau menyusahkan dengan memaksimalkan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Nah, kemudian di sini ada beberapa ciri-ciri hedonisme, yaitu ciri-ciri dari hedonisme ini yaitu pertama egois, yang dimana hedonisme peduli dengan kebahagiaan orang lain, tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain, namun kebahagiaan dirinya adalah hal segalanya yang patut diperjuangkan. Ciri-ciri yang selanjutnya itu adalah tidak pernah merasakan puas. Ciri-ciri dari hedonisme ini yaitu dia tidak merasakan puas dengan apapun yang
telah memperoleh banyak kesenangan dan kenikmatan, tapi dia tidak akan pernah puas dengan pencapaian tersebut. Yang ketiga, ciri-cirinya hedonisme ini adalah berperilaku konsumtif, di mana sebab hanya berfokus pada kepuasan nafsu, maka ciri-ciri hedonisme adalah berperilaku konsumtif. Mereka akan membeli atau berbelanja sesuatu berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Yang selanjutnya, sifat terakhir dan ciri-ciri dari hedonisme ini adalah dia bersikap sombong. Ciri-ciri hedonisme yang terakhir ini cenderung sombong karena mereka menilai orang lain berdasarkan harta dan penampilan fisik. Dalam literatur psikologi, perilaku yang berorientasi pada kesenangan yang ini dinamakan dengan perilaku hidup hedonisme. Menurut Van Hoven 2023, seorang memiliki gaya hidup hedonisme yaitu individu yang memandang kebahagiaan, kesenangan secara pihak dan memanfaatkan hal tersebut untuk mencari kesenangan yang diharapkan. Baik, sekian dari saya. Kemudian Yogi ada yang ditambahkan? Ya baik, saya akan menambahkan yaitu dampak hedonisme. Sini saya akan memberikan penjelasan terhadap dampak hedonisme, yaitu struktur keuangan kita jadi tidak sehat sebab gaya hidup hedonisme membuat kita banyak berbelanja yang menurut kita itu tidak salah satu kebutuhan yang penting, tapi pengennya belanja gitu, sehingga pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, dan itu juga membuat manage keuangan kita tidak stabil dan terjaga. Namun sisi lainnya ada juga sisi positif dari hedonisme, yaitu membimbing orang-orang buat selalu senang. Orang-orang yang senang hidupnya cenderung bahagia. Namun di sisi lain hedonisme lebih banyak membawa negatifnya sih, seperti keuangan, kemudian itu menyusahkan orang tua juga, baru berefek juga kepada dampak belajar gitulah. Karena kalau kita kaum milenial ini, kalau uang tipis di dompet, maka pasti semangat belajarnya pasti akan berkurang. Ya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada nggak? Ahmad ada nggak penanggulangan untuk sifat hedonis ini? Oke, itu cara mengatasinya ya. Cara mengatasinya itu membatasi diri saat melakukan self reward. Anda harus paham kapan kita melakukan waktunya untuk self reward itu. Jangan sampai kita melakukannya secara terus-menerus, karena gaya hidup hedonis ini berkaitan dengan sifat boros. Oleh sebab itu, cara mengatasi hedonisme adalah mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan yang ada. Karena gaya hidup hedonisme ini merupakan gaya hidup yang seringkali dianggap kurang baik. Karena biasanya seseorang yang berperilaku hedonisme cenderung membuang-buang harta kekayaannya untuk kesenangan sementara yang dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan hidup dirinya dalam waktu yang jangka panjang. Ya, jadi intinya hedonisme itu boleh sebenarnya. Cuma kalau ekonominya bagus, tapi kalau misalnya udah sulit ekonomi, memaksakan kehendak hanya untuk bisa mendapat pujian orang lain, itu yang menjadi dampak negatif dari hedonisme. Jadi dia bisa ngutang, itu bisa mengganggu, menjadi berubah karakteristik remaja. Seperti video yang kita tampilkan sebelumnya, itu Irfan pertama ceria, kemudian setelah dia melakukan sifat hedonisme itu udah seperti murung, banyak masalah. Itu karena masalah itu dia yang mendatangkan sendiri dengan cara meminjam uang hanya untuk bergaya-gaya ala-ala anak modern. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih untuk Bu Dinda Permatasari Rahab, FPSI MPSI Psikolog, sudah memberikan tugas ini kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.